So, today's on Breakthrough sendiri kita akan membahas tentang The Art of Cybersecurity Blue Team oleh Mas Dion Mario. Sebelumnya gue mau kenalin dulu mungkin ya, apa namanya Mas Dion Mario, dan beberapa fansnya sekarang udah datang banyak banget. So, welcome di Breakthrough. Semoga nanti bisa join di di Discord kita dan bisa engage bareng-bareng. So, mau kenalin dulu nih Mas Dion Mario. Jadi Mas Dion Mario ini adalah seorang yang memang sangat berpengalaman di software engineer hampir 20 tahun ya, hampir 20 tahun. Ini to be honest Mas hampir mendekati umur saya. Dan Mas Dion ini lulusan dari BINUS ya, dari BINUS. Mungkin di sini ada yang sama dari BINUS, mungkin bisa di di mention dari BINUS. Dan juga Mas Dion ini fun fact-nya pernah jadi announcer ya, kalau nggak salah tadi announcer di pas lagi zaman kuliah gitu. Dan setelah pasca kuliah, long story short, Mas Dian ini join di IT Security Operation Center gitu ya, manajer di Dana. Dan sekarang masih di Dana juga Mas Dion, dan sebagai Defensive Security Manager. Oke, mungkin langsung aja kita panggil Mas Dion gitu ya, harus ada musik-musiknya gitu, ding 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 gitu. Halo Mas Dion, Mas. Hai, halo Mas Anik. Aduh, oke, piye kabarnya Mas? Baik-baik aja, terima kasih. Itu kalau dari background tadi masih di kantor ya Mas ya? Ya, masih di kantor. Siap. Di salah satu ruangan. Oke, siap. Oke Mas, mungkin sneak peek sebentar kali Mas ya, tentang apa yang mau kita discuss atau kita bahas malam ini gitu, tentang cyber security gitu ya. Boleh di sneak peek bentar gitu ya Mas, kenapa sih kita harus belajar tentang cyber security ini, dan mungkin boleh dikasih clue-nya gitu masa depan cyber security ini khususnya di tech industry gitu. Oke, sebentar saya tutup chatnya dulu, bentar. Ya, karena gini Mas, sekarang kan semua ke arah digital ya. Bank juga sekarang ke arah digital, mulai dari yang bank konvensional juga ke arah digital, terus banyak e-commerce dan startup dan banyak juga yang banyak juga e-wallet nih. Jadi sekarang semua menuju ke digital nih, zaman IoT. Jadi semua basicnya udah mau menuju ke digital yang lebih terkonsentrasi lagi. Nah, kenapa cybersecurity penting? Sebenarnya dari dulu juga penting, tapi sekarang lebih terkonsentrasi karena mulai dari zaman banking awal-awal itu juga sebenarnya penting. Kenapa? Karena untuk yang transaction base yang secara business wide itu tetap faktor cybersecurity itu menjadi satu yang mengiringi dalam kegiatan bisnis kesehariannya. Nah, kenapa sekarang menjadi lebih penting? Karena semua bisa diakses dan semua data itu pertukarannya secara wide. Jadi peran cybersecurity ini penting untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama, yang kedua juga untuk menjaga dari segala potensi keamanan yang terjadi. Jadi harus tetap di ranah sana. Gitu, Mas Anik. Oke, siap, Mas. Oke, mungkin secara lengkapnya nanti kita bahas bareng di bareng ya, Mas ya. Mas, BTW, Mas, di kolom komentar nih rame banget nih, Mas. kata Mas Andi nih, kok kantornya kayak hotel, Mas Dion. Waduh, no comment deh, Mas ya. Oke, Mas. Waduh, back to focus ya, Mas ya. Oke, Mas Dion, mungkin aku langsung aja kasih waktu ke Mas Dion untuk sharing-sharing share screen untuk PPT buat malam ini. Silakan Mas Dion. Oke, teman-teman terima kasih udah hadir di kali ini, sesi kali ini. Saya mau mencoba sharing sedikit knowledge tentang Blue Team di cyber security, lebih tepatnya ya, lebih detailnya tentang di Blue Team. Karena apa? Karena saya melihat peran di Blue Team ini yang saya geluti dari dulu. Saya senang memang itu lumayan punya impact yang besar, punya peranan yang besar di field cyber security di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Kenapa saya mau coba share tentang cyber security pada umumnya, Blue Team pada khususnya?
karena potensi satu dari sisi lahan pekerjaan dan juga dari potensi secara bisnis itu masih sangat luas, masih sangat terbuka lebar untuk bagi teman-teman yang bahasa kasar ingin menggeluti bidang cyber security. Jadi bentar, saya coba share screen aja. Oke, jadi ini saya mau mencoba untuk sharing knowledge tentang seninya di Blue Team itu seperti apa sih? Apakah melulu hanya soal technical doang? Apa ada hal lain yang perlu diperhatikan atau dipelajari lebih lanjut? Yang pertama ini yang akan saya bahas di sini cepat aja. Yang pertama itu pertama definisi dari Blue Team-nya itu tersebut itu sebenarnya apa sih? Yang kedua yaitu scope-nya ya, scope dari Blue Team ini, dan kemudian apa sih peranan si Blue Team ini di sisi sebuah institusi atau sebuah company. Terus yang ketiga adalah dari technical skill apa aja yang diperlukan secara garis besar, dan juga untuk soft skill-nya juga apa yang harus dikuasai untuk di Blue Team. Yang terakhir adalah ini yang lumayan menarik karena pasti setiap field, pasti setiap day to day-nya atau BAU-nya atau business as usual-nya itu pasti ada obstacle yang kita harus bisa solve ya. Jadi saya coba share apa yang menjadi BAU obstacle di keseharian Blue Team. Oke, yang pertama ini tentang Blue Team dan Red Team, karena ada dua ya di cybersecurity secara garis besar. Ada satu lagi sih GRC juga. Kebetulan kita di Dana itu ada 3 bagian besar. Yang pertama Red Team, 2 Blue Team, dan yang ketiga GRC. Nah, saya akan membahas tentang Red Team dan Blue Team dulu nih. Ini sebenarnya berangkat dari teknik-teknik di militer, yaitu dengan menyerang dan bertahan. Nah, yang bagian bertahan itu yang bagian Blue Team nih untuk defensifnya. Nah, ada bagian yang menyerang itu yang Red Team-nya. Jadi Blue Team-nya itu lebih ke arah melihat secara keseluruhan, dan kita selalu dites juga dengan red teaming. Konsep red teaming itu jadi dites kalau dilihat ini ada celah atau dimanapun, kita bikin security parameter dari sisi security defense-nya, security parameter defense-nya. Nah, apa aja sih yang diartikan dengan Blue Team? Blue Team itu sebuah tim ya, kita kalau di Dana jadi sebuah tim yang bertanggung jawab itu untuk nge-maintain apa aja security parameter yang ada dan yang kita create selama dites oleh red teaming kita. Jadi itu sebuah proses yang evolusif, jadi terus berkembang. Jadi kita nggak berhenti hanya sampai sisi sini kita stop and then kita puas sampai situ, kita nggak mature, nggak berkembang lagi, nggak. Kita tidak akan pernah mature. Jadi kita tetap evolve. Setiap ada use case atau setiap ada testing baru, kita selalu coba untuk sesuaikan dengan hasil tesnya. Jadi kita setiap harinya itu day to day-nya kita tetap harus kita tetap harus memperhatikan banyak faktor dari sisi security parameter sampai ke hal yang terkecil. Oke. Selanjutnya ini key role yang kita terapkan di Blue Team-nya Dana. Yang pertama itu Blue Team di kita itu harus memanage SOC dan juga memanage CM yang berjalan untuk covering di SOC. Nah, SOC ini bisa running di 2. Yang pertama bisa running on-site, yaitu di sisi dananya sendiri. Kita jadi on-premise di HQ, kita bisa punya SOC sendiri. Atau yang kedua, kita bisa dilakukan secara remote. Jadi teman-teman dari vendor atau teman-teman dari partner itu bisa
melakukan pekerjaannya dengan remote. Nah, kenapa harus bisa memanage SOC atau kenapa harus bisa memanage SOC atau SIEM? Karena apapun yang fit masuk ke SIEM dan dikelola oleh engine ya, itu menjadi suatu alerting, menjadi suatu menjadi suatu alarm bagi kita jika ada yang kena ke dalam rules yang kita bikin. Jadi kalau ada serangan misalkan yang simpel aja deh, yang simpel misalkan frost selama 10 kali salah dalam 1 detik. Nah itu kita terserah mau ngesetnya itu masuk ke dalam alarm atau dalam 1 detik ada 50 kali atau 100 kali wrong password baru alarm menyala. Itu ada di SOC dan kita harus pelajari reportnya untuk mendefine use case selanjutnya yang akan bisa dipakai menyempurnakan lah dari CM yang kita punya. Yang kedua, kita harus bisa traffic analysis ini setiap kali misalkan ada traffic yang mencurigakan, itu kita harus bisa analisis dari traffic tersebut, kita pick up. Yang ketiga, ini incident handling dan respon. Jadi kalau ada insiden di bidang security, itu kita harus bisa nge-handle dan bagaimana kita untuk meresponnya sehingga insiden itu tidak menjadi besar dan juga kita bisa menutup insiden tersebut. Tidak tertutup kemungkinan kita sering dimintain bantuan, kita sering diminta assisting dari insiden-insiden yang terjadi di luar security karena ada beberapa case insiden itu yang memerlukan contohnya dari sisi cyber security adalah untuk intercepting the traffic. Jadi dari teman-teman membutuhkan assisting itu dan kita bantuin. Itu karena dari expertise-nya memang kita diminta untuk intercepting the traffic. Yang keempat adalah create security parameter. Nah, ini create security parameter ini untuk di internal dan di external environment. Jadi kalau untuk di internal itu melingkupi headquarter dan juga remote office yang ada di Indonesia. Tidak terkecuali untuk semua endpoint device yang digunakan oleh teman-teman kita nih, oleh teman-teman seluruh karyawan Dana, kita bilangnya Dana Mage, itu untuk bekerja setiap harinya, day to day-nya, BAU-nya itu kita harus bisa mengcover mereka bekerja dengan tenang, mereka bekerja dengan aman, dengan semua device-nya, itu kita cover. Nah, kalau yang di eksternal itu, sebagai contohnya adalah untuk semua domain yang facing public, IP yang facing public di kita, secara di environment di production itu, kita harus bisa, kalau misalkan ini interfacing public, terus kemudian ada kayak threatening atau ada chances untuk diserang, itu bagaimana kita untuk mendefense-nya untuk bertahan dan juga yang penting kita tidak mempengaruhi ke arah availability sistem dana tersebut. Jadi tetap akses dana itu harus bisa tetap diakses, harus bisa tetap bekerja dengan baik si aplikasi dan si the whole system platform kita. Nah, itu banyak security parameter juga yang kita lakukan di sisi eksternal ya. Jadi dari sisi luar ke dalam itu tetap kita cover. Yang kelima, kita bukan hanya meng-create parameter tersebut, tapi kita juga memaintain. Kita memaintain yang ini harus dituning lagi, yang di bagian ini kita harus kayak lebih effort lagi untuk nambahin satu sub lagi. Nah, itu kita tetap maintain dan itu menjadi BAU kita. Di luar monitoring ya, kita tetap monitoring juga resultnya. Yang keenam itu kita memanage vulnerability yang ada di kita. Jadi kita tracking vulnerability yang ada sampai itu di solve, sampai itu di close, di remediate, itu kita track dan kita kita archive. Jadi kita tahu vulnerability apa yang pernah ada di kita dan itu kita punya log catatannya. Yang ketujuh, ini lebih ke arah ini ya, aset inventory itu kita maintain. Jadi
seberapa banyak aset, the whole aset dana itu kan kita punya klasifikasinya. Ada yang crown jewel, ada yang business impact, bla 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 bla, itu kita punya klasifikasinya dan kita maintain list tersebut. Jadi karena konsep adalah kita nggak tahu apa yang harus kita bagaimana mau mengamankan sesuatu jika kita nggak tahu apa yang harus kita amankan. Itu yang mengenai maintain aset inventory dari keseluruhan aset yang dimiliki oleh Dana Indonesia. Yang ke-8 kita assisting audit nih, ada 3 audit kita ya. Yang pertama itu audit surveillance dan juga renew dari ISO 27001 ya tentang ISMS nih. Jadi setiap 3 tahun ini kita renew certification-nya dan setiap tahunnya ini kita ada surveillance audit, jadi tetap diaudit terus. Jadi kita assisting tim GRC untuk provide evidence-nya dan juga kita maintain project-nya. Yang kedua tentang PCI DSS project auditnya, ini setiap tahun juga kita diaudit PCI karena kita bisa binding card ya, kartu kredit dan juga kartu debit kan di aplikasi kita. Jadi setiap tahun kita renew sertifikasi ini PCI DSS. Dan yang terakhir adalah untuk regulatory audit activity yang dari regulator kita yaitu Bank Indonesia. Jadi setiap tahun itu Bank Indonesia akan mengaudit setiap tahun dan kita supporting dari teman-teman compliance dari Blue Team ini kita supporting setiap tahun kita bantu untuk evidence dan juga untuk menjelaskan ke pihak regulator yaitu Bank Indonesia tentang kalau ditanya bagian teknikalnya. Yang ke-9 adalah third party security assessment. Ini kita merujuk ke salah satu clause yang ada di ISO tentang third party assessment di bidang cyber security karena terdapat kemungkinan dan terdapat faktor resiko ada data cyber security threat itu dari sisi third party. Jadi kita mau mencoba untuk memperkecil resiko cyber threat ini dari sisi third party. Jadi kita tidak menutup kemungkinan bahwa dari segi vendor atau bahasanya merchant atau bahasanya partner atau principal atau siapapun yang bekerja sama dengan kita atau sebuah institusi itu ada kemungkinan threat dari mereka, entah dari insider mereka atau dari outsider mereka juga. Makanya kita selalu mengadakan third party security assessment. Third party ini bukan hanya bukan hanya mitra atau principal atau partner, bukan, tapi dari teman-teman vendor, dari teman-teman stakeholder, teman-teman itu kita lakukan security assessment jika dia memegang data confidential atau data privacy yang Dana milikin. Itu termasuk PII data, source code, dan bla bla bla, itu kita pasti ngecek. Terus yang 10 adalah, nah ini kita nge-collect, jadi apa infrastruktur yang kita punya, kita aware banget, kita tahu banget, kita apa yang harus kita harden, itu scriptnya kita kumpulin dan kita enforce ke teman-teman infra dan teman-teman yang megang, ke system owner. Jadi kita collect reportnya dan kemudian kalau misalkan ada yang perlu yang perlu di adjust di script, hasil dari script tersebut, ada yang perlu di adjust di sistem atau di platformnya, dan kita akan kasih note, kita kasih suatu awareness ke teman-teman sistem owner kalau ada yang perlu di adjust seperti itu. Dan tentunya ini tidak boleh mempengaruhi dari hasil production dan juga nggak boleh mempengaruhi dari availability gitu. Oke, next. Nah, ini soft skill yang pertama, soft skill yang perlu dimiliki oleh teman-teman yang ya sebenarnya ini soft skill yang harus dimiliki bagi teman-teman di semua bidang ya, di bidang apapun, tidak terkecuali ini hanya diperlukan di Blue Team doang nih, di cyber security Blue Team, enggak, tapi ini lebih ke arah soft skill ini lebih baik, alangkah lebih bagus banget kalau dimiliki sama teman-teman entah di bidang apapun. Yang pertama itu tentang communication. Nah, cara berkomunikasi, cara menyampaikan sesuatu masalah atau
cara engage dengan teman, cara engage dengan top level management, atau cara engage dengan manajernya satu tingkat di atas, atau kita user kita kan kalau di Dana ini user security adalah dari tim-tim lain lah, dari tim-tim lain. Nah, gimana cara kita menjelaskan atau ngobrol kesehariannya dengan teman-teman dari tim lain. Nah, ini skill komunikasi ini penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa ya, kita kurang bisa mengkomunikasikan dengan baik, nanti message-nya nggak nyampe, nanti bisa juga salah nangkap atau bisa juga jadi misunderstanding. Itu. Yang kedua adalah cara untuk mempresentasikan. Nah, ini ada skill ini ada yang menurut saya penting banget. Kenapa? Karena ketika punya ide tapi kita dari segi as a technical person, terus kita mau menyampaikan suatu hal ke stakeholder atau ke C-level atau ke VP level yang notabene mereka lebih ke arah strategik dan manajerial. Nah, kita harus bisa mempresent ini kasarnya dari bahasa teknikal ke bahasa manusia. Apapun itu, idea, finding, atau data yang harus disajikan, diperlihatkan ke teman-teman dari C-level atau dari VP. Nah, itu kita harus bisa untuk membahasakannya sehingga message-nya nyampe. Oke. Yang ketiga adalah passion. Siapapun mau bergerak di bidang apapun, kalau nggak ada passionnya, ya gimana melakukan sesuatu yang Anda nggak suka gitu loh, yang Anda nggak willing to do. Ya malas-malasan satu, kesan terpaksa, dan itu akan jadi burden. Itu nggak enak banget pasti. Jadi makanya lakukan sesuai passionnya. Jadi itu akan ngerjainnya enak banget, plong banget, dan pasti apapun dilakuin untuk meraih passion tersebut, dan itu pasti akan doing well lah. Yang keempat ini hard worker. Nah, cyber security itu field yang nggak susah, nggak akan pernah mature, dan akan selalu evolve, akan selalu ada perubahan yang terjadi dan sangat rapid ya. Jadi kita harus sering baca satu, kita harus sering memperkaya dengan update-update yang baru. Terus harus sering-sering ngoprek, harus tahu ini itu. Kita harus sering baca, kita harus sering ngobrol sama teman-teman, join in the community cyber security, mau yang di Indonesia, mau yang di luar, mau yang dimanapun, kenal sama teman-teman cyber security yang lain. Jadi kita bisa tukar pikiran, kita bisa belajar bareng, even bahkan kita bisa belajar apa yang ternyata dia bisa ini, kita bisa belajar sesuatu yang dia bisa gitu loh. Dan itu bermanfaat sekali, walaupun itu terlalu susah. Enggak, bukan terlalu susah. Sekarang itu passion apa bukan? Yes, kalau itu passionnya, itu akan lebih enak banget belajarnya. Ini jujur di cyber security itu takes time, takes a lot of energy. Yes, I admit it. Tapi enak banget karena ya ini sesuai dengan passion saya, dan saya suka banget. Jadi ya no worries about it. Terus yang kelima, ini soft skill yang seiring waktu dan pasti harus dimiliki ya, yang nomor 5 ini, yaitu tentang problem solver. Karena kalau nggak terbiasa dan tidak bisa menikmatinya, susah banget kita akan melihat suatu masalah itu dengan enak gitu, dengan enjoy gitu. Karena di cyber security itu setiap hari yang akan ditemuin adalah masalah. Jadi kita harus enjoy, dan kadang-kadang kita harus bisa melihat secara helikopter view, kita harus melihat secara point of view sama-sama dari suatu level yang sama, dari kacamata yang lain. Jadi jangan pernah bosan, jangan pernah takut, jangan pernah ini masalah terlalu ribet,
saya nggak ngerti dan saya nggak mau tahu itu. Jangan pernah menghindar dari masalah tersebut. Belajar pelan-pelan, problem solving satu lama-lama ntar ketemu patternnya, lama-lama oh kalau gini ini gini, oh kalau gini kemarin sih gini nih, oh coba dilakuin ini cocok, ternyata cocok. Nah itu dari keseharian setiap hari seperti itu. Capek, yes, takes time, yes, takes a lot of energy, yes, tapi itu worth it banget bagi saya yang memang passionnya, memang saya kebetulan hobi dan senang di cyber security, terutama di Blue Team ya. Oke. Terus yang mengenai technical skill di Blue Team cyber security, yaitu pertama itu memang harus detail ya, detail banget. Jadi kalau ibaratnya kita dapat suatu traffic, janganlah kita suatu case itu benar-benar kita kulitin sampai detailnya. Jadi even sekecil apapun informasi yang ada itu kita pay attention sama informasi kecil tersebut. Yang kedua, cyber security profile and threat profile. Jadi kalau kita mau bikin, jadi ada assignment misalkan tentang kita harus create suatu arsitek, kita harus disuruh bikin blueprint dari oke, ada field baru, misalkan Dana punya field baru dan oke, tolong assess gimana ini field baru ini dari segi security-nya. Nah, itu yang biasanya dari kita lakuin ini adalah kita pertama create risk profile atau threat profile. Jadi kemungkinan ada threat-nya itu A, B, C, D, E, F, G. If the threat is executed, and then what is the risk, the impact. Itu impact-nya kita tulis juga, eskalasinya nanti gimana, mitigate-nya gimana. Jadi setiap kemungkinan walaupun kecil itu kita define, and then how to mitigate the risk, and then how to control the risk. Gitu. Jadi kita berusaha seminim mungkin kita kecilkan faktor resiko yang mungkin terjadi dari serangan-serangan atau dari potensi cyber threat. Itu yang technical skill harus kita punya. Maka itu harus secara melengkapi semua dan kita harus bisa berpikir, harus bisa mempunyai mindset, detail, spesifik, mindset. Itu untuk nomor 2 berhubungan namanya nomor 1. Yang ketiga, skill yang dimiliki juga oleh, wajib dimiliki juga sama teman-teman yang mau bahasanya bergelut di Blue Team Cyber Security adalah tentang SIEM sama metodologi SIEM tersebut. Kenapa? Karena memang nanti salah satu main functionnya dari Blue Team adalah maintain SOC atau create SOC sendiri atau use SIEM yang ada atau create your own SIEM. Kenapa? Karena dari berbagai macam fit menuju SIEM, nanti outputnya akan ada satu. Kalau kita ya buka firewall, dashboardnya, buka dashboardnya WAF, buka dashboardnya IPS satu-satu, endpoint detection and response, dia kita buka satu-satu, kan banyak ya. Lebih baik kita fit ke satu engine, diolah sama engine tersebut, kemudian di-aggregate, kemudian ada hasilnya, hasil dari correlation-nya juga, ditambahkan beberapa banyak rule tergantung dengan use case kita, hasilnya nanti kita bisa lihat di dashboard SIEM yang akan muncul sebagai alarm atau alert. Nah ini itu secara garis besar aja, tapi maksudnya adalah kalau mau menggeluti di cyber security terutama di Blue Team ya teman-teman harus familiar banget ya dengan metodologi dan arsitektur SIEM tersebut. Yang keempat, sebentar. Gini. Yang keempat adalah kalau dari Blue Team untuk menentukan perimeter security, untuk menentukan mana aja nih layer-layernya, ditaruh di mana aja nih penjagaannya. Saya selalu mengibaratkan kalau untuk naruh perimeter security sama kayak komplek perumahannya. Jadi mana aja yang harus 1 dipasangin CCTV, 2 mana aja yang harus dimonitoring,
Tiga, rumah-rumah mana aja merupakan VIP residence, jadi itu harus dijagain banget. Itu saya kayak apa bahasanya? Secara gampang mengibaratkannya seperti itu. Jadi kalau di institusi atau di organisasi atau di kantor teman-teman, bagaimana cara untuk serap security perimeter defense itu harus tahu dulu ini sebenarnya strateginya tuh dari si institusi atau dari tempat teman-teman ini seperti apa sih? Karena kan yang dipakai kan tiga ya. Yang pertama itu dari segi people, process, and teknologi. Nah, kalau misalkan dari tiga ini ntar bisa apa namanya security strategi dari si company tersebut gimana bisa di-combine, dari situ kita bisa melihat security perimeter, defense security perimeter itu nanti akan di-engage, di-enforce di sisi mana aja. Yang kelima, nah ini yang paling deep ya, yang paling penting, yaitu tentang skill analisa nih. Analisis skill ini nggak bisa enggak. Analisa skill ini perlu banget. Kenapa? Karena kita sering banget ngecek log, bener-bener raw log, dan kalau cuma satu log dibaca ya oke, kita dapat informasi ini aja. Ya kalau cuma satu dari misalkan ada satu insiden, nggak bisa kita hanya apa ya, kayak cuman ngelihat dari satu sisi, dari satu log doang. Ini pasti ada correlate dengan log yang lain, nanti korelasiin semuanya, hasilnya dari baseline ini dapetnya ini. Terus kalau misalkan digabungin ternyata ini adalah lateral movement, diketahui dari data A, B, C, D, E. Nah, itu bisa dilihat banget bahwa thread-nya itu pertama sumber masuknya dari mana, impact-nya apa aja, dan kemudian udah kemana aja itu, misalkan ke server mana aja. Yang ketiga, impact-nya itu udah sampai ke laptop mana aja, dia diem atau dia memang nggak kena. Nah, itu harus ada analytic skill yang dalam ya, yang detail ya di situ. Nah, dari kedua ini, dari soft skill dan technical skill atau hard skill ini, yes, ini merupakan sebuah proses ya. Ini journey dari setiap pribadi ya, journey setiap pribadi yang harus dilaluin. Ada mungkin yang lebih mature mencapai soft skillnya. Ada yang hard skill dulu, technical skill dulu, baru kemudian naik di soft skillnya. Ada juga yang seperti itu. Jadi tidak bisa di-compare. Tidak bisa di-compare. Saya harus bisa dulu nih soft skill-nya nih. Saya harus bisa dulu nih technical skill-nya nih. Enggak, itu seiring waktu berjalan, setiap teman-teman, setiap personal yang menjalani di field, apapun lah, any field, security termasuk field tersebut, itu pasti punya journey yang harus dilalui sendiri-sendiri. Jadi, which one comes up, technical skill or soft skill, itu jalanin aja, dan yang pasti keduanya sama-sama bagus. Seperti itu. Kita next slide. Salah. Oke. Nah, ini sebenarnya BAU obstacle yang terjadi sebenarnya mostly common ya. Jadi nggak ada proses yang mulus terus ya. Nggak ada proses yang jalan tol gitu, nggak ada obstacle sama sekali. Nggak ada. Dalam setahun setiap perjalanan pasti ada obstacle kerikil kecil yang ada setiap harinya ya. Kita harus bisa solving obstacle-nya, untuk take part, bahkan take decision di obstacle tersebut. Kenapa? Satu, supaya kita tambah mature. Yang kedua, di dalam obstacle tersebut banyak learning yang penting banget buat kita explore, yang bisa bikin improvement dari sisi kita. Yang pertama, nah, never complete access list due to rapid growth of the business. Ini saya ngobrol sama teman-teman cybersecurity yang lain, teman-teman dari company-company lain, bahwa ya bisnis itu terus berkembang secara growth terus berkembang. Wah, ada domain baru, ada IP baru, IP public baru, itu di eksternal. Di internal, ada IP baru, fitur baru, segala macam baru. Sedangkan tim security itu nggak bisa ngejar itu. Nah,
ini never complete access list ini perlu ini berhubungan sama nomor 3 dan nomor 4. Ini 1 2 3 4 sangat berhubungan. Jadi kalau di kita itu kita bikin automation. Kita bikin automation untuk setiap seminggu itu kita full discovery aset yang baru yang ada di internet, yang ada public facing atau yang ada di internal. Di internal itu kita punya automated discovery tool sendiri in-house, kita bikin sendiri. Yang kedua, kalau misalkan ada budget cut, ini setiap teman-teman yang di end user ya, yang di end user pasti mengalami budget cut dari manajemen. Kenapa? Bisa jadi 1 untuk efisiensi, 2 selama kemarin pandemi ini digunakan untuk benar-benar pengetatan untuk saving sehingga tidak ada pengurangan karyawan. Jadi ya kita pasti mengalami kejadian nomor 2 dimanapun selama di end user. Nah, kalau saya berpendapat pribadi, budget cut is not the end of your world. Karena apa? Karena sama seperti zaman pas kita sekolah dulu. Jadi ya dikasih uang jajan sehari Rp1.000 atau 500 perak, ya segitu. Wah ini nggak cukup segala macam. Ya cukup-cukupin. Putar otak gimana caranya, creativity-nya harus tinggi, any kind of way yang bisa dilakukan untuk supaya BAU tetap running dan company tetap kita bisa support dari sisi security. Jadi dengan budget yang ada, terus ada yang di-cut, kita harus tetap bisa survive. Kalau misalkan dikata ya keterlaluan pun, ya kita cuman say our opinion, and then ya kita tetap harus bisa survive day to day-nya. Yang ketiga juga berhubungan ya, limited human resources. Ini berhubungan juga dengan apa ada bahasanya, dengan dari sisi red team itu udah ada misalkan 10 orang, dari blue team misalkan baru ada 7 orang. Nah, 7 udah burn out semua. Jadi 7 tuh benar-benar udah apa bahasanya? Udah kepayahan lah. Jadi kita tetap harus bisa survive nih, dari BAU harus tetap running setiap hari 7 orang ini, maka harus pinter-pinter kita ngatur skala prioritas dan handling mana yang lebih dulu kita taking care. Jadi dari obstacle ini awalnya berat, yes saya akuin. Awal ini saya mengalami semua udah. Jadi awalnya kesel, ya, tuntutan banyak, ya. Tapi at the end of the day jadi apa ya, kreatif dan jadi setiap ini solusinya gini, setiap ini solusinya gini. Jadi ada satu improvement, jadi lesson learn yang kita dapat, yang saya dapat. Kalau ada begini, lebih baik dikerjakannya begini. Kalau ada yang begini, begini. Jadi kalau ada inputan lagi, silakan. Tapi kalau menurut saya, ini seperti ini. Jadi jangan close-minded juga. Jadi kalau memang itu bisa diterapkan dan lebih baik, coba kita absorb. Yang keempat adalah limited tools due to budget cut. Nah, terkadang mengenai tools yang di cut budgetnya sehingga kita nggak bisa provide untuk monitoring atau untuk discovery atau untuk prevention. Itu biasanya apa ya, kayak wah ini kalau nggak dapat ini nggak enak banget, bla 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 bla. Nggak, banyak hal yang kita bisa lakukan, nggak melulu harus dengan ini tools harga sekian miliar, sekian ratus juta, sekian puluhan miliar. Kalau di-cut ya kita bisa ada second option dengan fitur yang sama, dengan ability yang sama, performance yang sama, tapi hanya beda di sisi let's say capacity. Itu tetap bisa dilakukan, tapi butuh effort dikit, mungkin jadi lebih rutin. Jadi itu dilakukan, yes. Security tetap ke cover, yes. BAU jalan, yes, jalan, tapi mungkin butuh effort sedikit lebih ya. Jadi itu ini empat
BAU obstacle yang sering dialami sama teman-teman dunia cyber security, terutama di blue team, red team juga ya. Nah, yang keenam sebenarnya ini masalah terkait dengan nomor 3, yaitu masalah burnout dari sisi human resource nih. Jadi satu tim cuman let's say 7 orang, tapi tasnya itu banyak banget dan mengakibatkan burnout yang sampai bahasanya keteteran lah bahasanya. Jadi kalau saya menyikapinya, jadi kalau itu terjadi menyikapinya dengan cara skala prioritas. Memang banyak request yang masuk, request ad hoc apapun secara official request itu memang banyak yang masuk. Tapi kita lihat dari segi satu prioritasnya, kita bikin skala prioritas. 2, yang mana yang impacted to business. Yang ketiga, yang mana lihat urgensinya yang relate sama ke bisnis. Jadi kalau ini relate-nya ke bisnis critical dan ini urgent banget, itu kita duluin untuk taking care. Nah, kita banyak yang beranggapan gini, sama tim IT security itu lama, terus pasti ribet, nggak dikasih izin, berbelit-belit. Enggak. Saya menerapkan suatu hal yang baru, mungkin bisa kalau memang ini bagi teman-teman bagus ya atau bermanfaat, silakan di enforce di tempat teman-teman sekalian. Jadi saya sharing ini semoga bermanfaat ya. Jadi IT security atau tim IT security atau tim cyber security itu bukan blocker. Kita bukan bisnis blocker. Kita sama sekali bukan menghambat proses growth-nya dari bisnis, atau kita bahkan stopping the creative idea dari tim-tim lain. Bukan. Kita sama sekali tim IT security bukan seperti itu. Tapi kita adalah business enabler. Jadi kita supporting the other teams to do their business. Dengan cara apa? Dengan cara kalau kreatifnya idea tersebut udah mau dijalankan dan benar-benar itu itu benar-benar menarik, kita sangat-sangat support, dan bahkan untuk ide tersebut dijalankan, kita akan terus mengiringi dari sisi perspektif security sampai ide tersebut terlaksana dan bisa dipakai sampai entah di internal atau di eksternal. Jadi sekali lagi, IT security itu bukan blocker, tapi kita adalah enabler, dan kita full support ke teman-teman yang punya inisiatif atau punya ide-ide kreatif yang perlu satu, perlu checking dari sisi perspektif security, checking. 2, butuh kayak insight, kalau misalkan begini boleh apa enggak, data PIA bla 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 bla, itu kita pasti bantu dan helpful banget. Jadi teman-teman yang bergerak di bidang IT security, mereka bukan blocker ya, jadi mereka membantu mengamankan proses-proses yang terjadi di sisi line of business company yang tempat teman-teman itu bekerja. Nah, dari saya cukup, Ibu Mikaela dan Mbak Salsa dan Mas Anik. Slide terakhir dari saya adalah security itu adalah everyone's responsibility. Kenapa? Karena kita nggak bisa relying security matter itu ke, ya let's say di sebuah institusi ya, kita nggak bisa relying cyber security ini serahkan aja semuanya ke tim IT security, serahkan aja semuanya ke tim IT sec, serahkan aja semuanya ke tim cyber security. Nggak bisa, karena kita juga harus taking care apa yang ada di depan kita harus aware apa yang kita kerjakan dan kita sentuh dan kita operate. Jadi contoh kalau ada salah orang ngeklik suatu email, dan itu kan pasti ada ya, kita ada IT security awareness tentang phishing, tentang scam, bla 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 bla, itu kita rutin adakan. Kalau sudah dilakukan seperti itu tapi dia tetap ngeklik, ya terus ya udah kasih aja itu ke tim IT security untuk beresin.
biar tim IT security untuk taking care. Enggak, kita akan comeback dengan ya kan udah ada trainingnya, udah ada awareness-nya. Tetap kenapa harus di klik, kenapa harus ada kejadian seperti ini, dan kalau dia bilang oh iya saya nggak memperhatikan, ya ikut lagi aja trainingnya. Seperti itu. Jadi security data, security information itu everyone's responsibility. Jadi kita harus saling apa ya bahasanya, mengingatkan ya, kita harus saling memberitahu, oke, ayo kita taking care our data bareng-bareng. Seperti itu, Bu Michaela, Mbak Salsa, dan Mas Anik. Terima kasih banyak. Jadi kalau ada teman-teman yang mau nanya, silakan Mas Anik dan Mbak Salsa. Oke, Mas Dion. Oke, thank you so much, Mas Dion, buat pemaparan materinya tadi. Benar-benar luar biasa. Oke, Mas Dion, kita langsung aja ya ke sesi Q&A. Ini BTW udah banyak banget teman-teman yang tanya di Slido. Tapi sebelum itu mungkin ini ke Mbak Salsa kali ya. Chat box-nya kali ya boleh dibuka lagi kali ya. Biar rame lagi kali ya di chat box-nya. Tapi kita akan bacain pertanyaan di Slido. Jadi untuk teman-teman yang mau tanya ke Mas Dion langsung aja di ketik question-nya di Slido. Gitu. Oke. Mas Dion, ini top question nih dari udah 9 orang yang up ini. Koko Dion. Oke. Share pengalamannya Pak. Itu jadi Mas? Gimana Mas? Oke. Itu berarti kita next question langsung ya. Ya, ini yang relay itu yang Mas Jaka. Mas Jaka ya Mas ya. Oke, gimana? Katanya bagaimana dan kemana saya bisa memulai belajar cybersecurity or hacking? Ada pelatihan kah, buku atau dimanapun saya bisa mulai belajar hal tersebut. Gimana nih Mas? Belajar cybersecurity itu sebenarnya simple ya, Mas Jaka. Satu, baca di YouTube juga bisa. Mas Jaka pakai handphone, smartphone, terus ada laptop, terus ada laptop di rumah atau PC di rumah ya. Gimana caranya? Satu, passwordnya aman. Kedua, gimana caranya file-file di dalam situ tuh nggak ada virus yang nyamperin atau kena infected sama malware atau ransom atau virus di laptop tersebut. Itu udah ranah cybersecurity. Jadi kalau mau nggak tahu, sebenarnya simple. Saya juga dulu pas belajar selalu dibilangin googling. Jadi kalau sekarang kan, sebentar. Aduh, baby, bentar lagi. Jadi paling gampang tuh googling, Mas. Jadi paling gampang tuh baca dan nonton di YouTube. Jadi apapun yang kayak kepikiran gitu di kepala, ini kalau gini gimana caranya? Langsung aja googling dari smartphone atau dari laptop. Belajar hal simple adalah dari Google. Jadi jangan takut-takut untuk Google, coba-cobain aja apa yang udah dicoba-cobain, yang ada di Google dicoba-cobain aja. Bentar. Aduh, bentar. Kok nggak mati sih? Oke. Oke deh Mas ya. Jadi kurang lebih seperti ya untuk Mas Jaka nih. Oke Mas, next question nih dari Anonymous. Bisa kan mulai karir bidang cybersecurity melalui area Blue Team? Saya lihat experience recruitment untuk posisi entry level Blue Team lebih berat ketimbang red team nih Mas. Wah gimana tuh Mas Dian? Tergantungnya requirement entry level Blue Team lebih berat ketimbang red team. Kalau yang melihat enggak juga sih. Kadang-kadang ada orang bilang, wah requirement untuk red team kok berat banget ya gitu. Terkadang ada yang bilang requirement untuk GRC malah lebih berat ya, lebih berat dari red team dan blue team. Jadi tergantung passion, Mas. Jadi yang disukain passionnya apa, lebih condong nguliknya tuh demennya di red team atau blue team, lebih demen kayak testing atau bahkan hasil testing itu jadiin security perimeter defense. Ya, yang mana yang disukain sesuai passion aja, blue team lakukan. Yang penting
jangan pernah apa ya bahasanya, oh ini susah jadi nggak bisa. Enggak. Anda belum tahu hasilnya kalau Anda belum nyoba. Itu jangan dibaca. Oke deh Mas. Jadi panas ini bentar. Lanjut nggak apa-apa. Oke Mas, ini gue kalau misalkan cek chatbox kita nih di sini nih ada dari Mas Sindu Nugroho nih. Mas Sindu, ini mau apa namanya on mic kah untuk discuss? Halo Mas Sindu. Atau mau dibacain aja nih untuk pertanyaannya? Oke Mas Sindu, gimana Mas Sindu? Oke, mic-nya rusak katanya. Ini Mas, katanya Mas Dion, cyber security itu kan intinya mengamankan data company dari seragam hacker gitu katanya setahu saya, dan biasanya serangan hacker itu kita menyerangkan ada metodenya seperti DOS, DDoS dan lain-lain gitu ya. Dan itu ada teknik buat menanganinya kah? Nah, pertanyaan saya apabila ada serangan hacker yang menggunakan metode baru gitu yang belum pernah dipakai sebelumnya, itu gimana Mas Dion sebagai saya mau nanya dulu. Ya, saya mau nanya dulu sama Mas Indu nih. Saya mau nanya dulu. Di DOS ini kan ada dua ya. Satu volumetric, satu di layer 3, dan satu lagi di layer 7 secara aplikasi. Nah, yang dimaksud dengan ketika menyerang ada metode seperti di DOS. Di DOS itu ada teknik buat menanganinya. Nah, yang disebut menanganinya ini di layer 3 apa layer 7, Mas Indu? Gimana Mas Indu? Halo Mas Indu. Oke, nggak apa-apa. Saya coba bantu jawab yang di terakhirnya ya, metode baru yang belum pernah dipakai sebelumnya itu. Metode baru yang belum pernah dipakai semua. Nah, kalau metode apa exploit nih yang baru nih? Metode atau zero day nih? Jadi kalau metode yang dipakai sama nulis exploit zero day. Nah, kalau rilis ada yang rilis exploit dan udah diketahuin sama WAF kita, firewall kita, dan kita dapat announce-nya, udah ada yang rilis tersebut, kita langsung implement di sisi parameter security kita nih. Jadi kalau ada yang rilis zero day exploit dan udah ada yang rilis nih udah pada ketahuan nih, udah ketahuan, terus kemudian dari teman-teman vendor WAF dan firewall kita udah notify kita juga, dan kita minta untuk langsung di enforce rule baru tersebut gitu. Oke, siap. Gimana Mas Indu, sudah terjawabkah atau mau menanggapin tadi jawaban dari Mas Dion? Oke, kalau misalkan nggak ada, kita balik ke slide dulu nih Mas. Ada yang nanya nih, apakah memungkinkan mengamankan aset seandainya di dalam suatu perusahaan itu belum tersentral secara jaringan dalam memanage SIM ataupun traffic analysis? Apakah memungkinkan mengamankan aset seandainya di dalam suatu perusahaan belum tersentral secara jaringan dalam memanage SIM ataupun gimana maksudnya ya? Belum tersentral secara jaringan dalam memanage SIM atau traffic analysis. Mas, boleh ditulis lagi nggak? Belum tersentral dalam memanage jaringan secara jaringan dalam memanage SIM. Manage SIM nggak harus centralized dengan jaringan tersebut. Maksudnya gimana? Boleh diperjelas lagi, Mas yang nanya ini? Oke. Mungkin Mbak Anonymous bisa diperjelas di chatbox aja langsung kali ya. Oke. Ini Mas, ada yang tanya, apakah gaji cyber security sama dengan full stack developer? Waduh, tuh Mas. Saya nggak tahu gaji full stack developer nih. Jadi kalau ada info gaji full stack developer berapa, tulis aja. Kalau lebih gede, saya belajar ke sana deh. Enggak lah, bercanda.
Ini Mas, di chatbox nih jaringan internetnya masih pakai berbeda-beda atau apa yang belum di set mungkin katanya. Apa gimana? Jaringan internetnya masih pakai provider beda-beda atau Ini belum di set mungkin kan? Kita jaringan kita kan pakai prinsip availability ya, dan kita pakai ya HA lah, high availability. Jadi jaringan internet kita lebih dari 2, bahkan di kantor pun kita punya koneksi lebih dari 2. Jadi kalau satu mati ya satu lagi mati, kita tetap on terus. Jadi itu tetap ke cover si prinsip CIA-nya tuh, confidentiality, integrity, sama availability kita pakai. Jadi jaringan internet itu lebih dari 2 ya. Dan IP yang belum di set, kalau IP belum di set ya nggak bisa di reach, dia pasti nggak bisa di connectin pasti. Oke, sip. Oke Mas, ini katanya kalau misalkan mau belajar cyber security harus bisa nggak sih bahasa pemrograman katanya? Belajar secara deep enggak ya, tapi kalau bisa mah bagus banget itu. Jadi bisa coding on the fly seperti di sini. Ada Master Jim Giovedi ini di partisipan. Jadi Master Jim Giovedi ini kalau coding itu on the fly, pentester terbaik Indonesia, hacker terbaik Indonesia yang kalau di googling nama Jim Giovedi itu hacker yang mindahin hacker satelit. Kan ini lagi ada di sini nih, di partisipan kita. Wow. Itu salah satu sepuhnya dunia cyber security di Indonesia. Jadi silakan profilnya dibaca aja, di googling aja. Boleh kenalin dong Mas, ke sini bisa on cam langsung kali ya. Itu Jim Giovedi ada. Halo Mas. Nggak akan dia open nih. Oh gitu ya. Ya lanjut. Oke. Pertanyaannya. Bentar ya, Mulai kita scroll dulu nih. Ya nggak apa-apa. Oh dari kalau misalkan gue chat apa namanya di chatbox nih ada yang tanya Mas Aprizan Saputra Tanjung. Ada skill minimal yang memang dibutuhkan untuk memulai karir di Timas. Nah, kita menguasai apa dulu nih untuk apply job? Kalau di Dana, mungkin di Dana gitu ya pakai SIM apa Mas gitu. Nah itu kepo banget tuh kalau SIM yang kita pakai apa. Tapi yang pasti skill yang harus dimiliki di dasar, di awal untuk entry level ya. Yang pertama itu, 1, yes dia harus bisa Linux. 2, analisisnya harus tajam dan orangnya kalem, karena harus duduk baca log, dan harus bisa sabar karena mengkaitkan menjahit log itu dari jutaan field, jutaan baris, itu perlu di apa ya, di aug ya, di apa sih bahasa Indonesia, di classify satu-satu. Oh ini nyari ini, oh ini nyari, cara nge-query-nya lah itu harus sabar banget ya, gitu. Oke. Ini Mas Hindu nanya lagi nih Mas di Slidon. Mas Dion sebagai seorang cyber security untuk melakukan tugas-tugas itu apakah menggunakan sistem operasi seperti Linux atau Operating OS? Ya, kita semua pakai Linux base ya. Kita semua pakai Linux base. Misalkan gini, kalau yang sekarang ya, dari misalkan ada 1.000 instance kita, server kita, misalkan kebanyakan 1.100 deh, itu hanya 15%-nya yang pakai Windows, karena memang dari platformnya itu nggak bisa diinstal di Linux, jadi emang harus pakai Windows. Oke, sip. Tapi bisa Linux is a mandatory ya, is a mandatory requirement. Ini ada yang bilang jadi speaker Mas Jim tadi. Mas Jim lah kapan-kapan. Boleh banget request nanti di link feedback ya, Mas Mbak semua. Nanti kita ada feedback, boleh di situ apa namanya
boleh masukin kalau ada saran, saran pembicara mungkin, atau Mas Dion minta request 16 kali episode lagi, boleh banget di situ. Di feedback. Oke, apakah ada lagi pertanyaan pertanyaan lagi? Tadi dari Mas Aprism tadi nanya ya tanggapannya berarti yang basicnya size dim lebih punya bekal nih ya Mas. Gimana? Gimana? Mas Aprism di chatbox berarti yang basicnya size dim lebih punya bekal nih ya Mas. Bekal yes, cuman passion belum tentu karena nggak semua sysadmin suka sama security. Jadi kalau cuman kayak install and then configure ya udah kelar tinggal gitu loh. Jadi bekal ya, tapi passion belum tentu. Sudah bosan jadi speaker sekarang jadi. Oke. Oh iya, dulu itu di BCS ya. Itu beliau speaker yang fantastis sama di SITB pokoknya waktu di SITB lah. Oke. Ini Mas Rian Purnomo. Tanya nih Mas. Mas Dion cybersec bagian apa Mas? Arsitek atau apa? Mana yang mana sih? Di chatbox. Mas Dion cybersec bagian apa ya Mas? Arsitek atau apa? Saya di blue team, jadi saya di defensive security-nya. Oke, sip. Oke guys, ini udah scroll chatbox ataupun Slido. Kira-kira ada yang mau ditanyain lagi nih? Teman-teman, atau mungkin langsung open mic, boleh banget nih, bisa tanyain ke Mas Dion. Bisa raise hand langsung. So anyone? Mas Dion mau tahu ini dong, boleh gak? Oke, Cassandra. Mungkin experience sebelumnya ya, maksudnya bisa sampai ke cyber security ini ceritanya kayak gimana nih, gitu. Personal jadi ya, mungkin ya? teman-teman di sini juga dapat gambaran gitu kan. Gue belajar ini, gitu. Memang dari awal saya demen 2006 pertama saya kerja, ini orang ada di sini nih yang ngajak saya pertama kali, SOC pertama kali ada di Indonesia, yaitu Victor C. Mamuaya. Mana di sini? Ini ada di sini anaknya dulu. Iya, itu dia orang pertama yang ngajakin saya kerja di bidang cyber security, itu di Scan Nusantara, itu di Kemang. Dulu kalau orang, wah Kemang daerah gaul, Tor. Kalau Rebo jam 11 malam bagaimana Kemang, Tor? Jadi, ya saya dari situ diajak demen ya, jadi kayak belajar baca-baca terus. Sampai akhirnya belajar network, terus belajar Linux lebih dalam lagi, diajarin sama adik kayak kakak beradik lah sama ini Mas Jum Giovedi nih. Nah, itu jadi saya diajarin bolak-balik Bandung hanya untuk belajar, modal 20.000 dulu. Nah dari situ mulai tertarik. Jangan diceritain lah soal itu. Nanti Japrian aja kalau itu. Oh, oke. Ceritanya Mas Dion. Mas ada yang nanya Linux awal pakai Linux apa Mas? Slackware. Itu udah nggak ada turunannya lagi itu. Ya. Itu kan. Tuh katanya kata Mas Jim tuh. Dulu ada Mandrak ya, Iya. Udah lama banget. Si Penmaru. Ubuntu enggak, Slackware. Oke. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Di Slido udah semua ya, Nick? Udah habis nih, Kak. Oke. Jadi teman-teman Mas Dion kalau misalnya ya. Gimana? Mas Dian, kalau misalnya ada yang mau apply jadi cyber security di Dana, kudu bikin apa? Ya, ini juga nih teman-teman, kebetulan kita lagi buka vacant nih ya. Bagi teman-teman yang mau coba untuk join security engineer di Dana as a pen tester,
silakan aja untuk di-apply. Itu ada di LinkedIn kita juga ada, LinkedIn Dana, terus juga di webnya kita juga ada. Apa yang harus disiapin, Mas? CV, terus kemudian ya ikutin aja ntar prosesnya akan dihubungin sama teman-teman people kita. Oke. Kalau technical skills itu sendiri kira-kira kayak apa, Mas, nanti coding test kah atau apa, Mas, kira-kira? Nah, kita nggak ada coding test itu nggak, tapi yang pasti kalau technical test itu pasti ada, tapi coding test nggak ada. Okay. Kalau kata Mas Jim nih, siapin mental katanya, Mas. Itu lah ya, Mas ya. Ya, Okay, benar itu yang ada, dibilang sama Jim benar banget, siap mental, karena ya harus siap cybersecurity emang gitu. Apalagi nanti kalau RUU PDP udah disahin ya sama pemerintah, itu memang harus siap mental sih. Oke. Mas Dion, di Dana sendiri itu ada detection engineer nggak sih, Mas? Detection engineer, detect itu masuk ke dalam blue team. Jadi kita tuh ada namanya MTTR sama MTTD, mean time to detect sama mean time to respond, itu masuk ke blue team. Oke. Ini Mas Oki tanya nih, testingnya apa aja, Mas? Ini tadi yang apa namanya, hiring. Yang mana? Terus, korek terus. Oh, dicoba aja ntar tesnya. Spill the tea ya, Mas. Di Dana ada security cewek nggak sih, Mas? Ada, tapi nggak kita keluarin itu. Ini abis ini saya mau approach Mikaela Sandra ini. Oh iya, nanti aku diajarin dulu aja, Mas. Nah. Oke, ada lagi nggak nih? Mas, dirimu tadi bilang suka burnout ya, karena cuma 7 orang gitu. Itu dirimu sama tim gimana menghadapi burnout itu? Apakah ini 7 orang ini bentukannya kayak Mas Dion gitu kan, jadi slow gitu kayaknya, atau gimana? Rame, ini ya kita harus satu spirit yang ngadepin burnout itu sih. Kita 7 orang bisa sih, lebih baik saya ngadepin 7 orang daripada sendiri saya ngadepin kamu, begitu sih Bu Mikaela. Wah, ini beneran dikit jawabnya, tolong. Saya tuh kayak maksudnya, ini aku beneran loh, ya ampun. New content gitu. Beneran ini tahu kan banyak burnout gitu kan. Ada tipsnya nggak, Mas? Enggak sih, skala prioritas saja sih, mana yang impact to bisnis yang paling impact, itu yang di taking care duluan. Jadi ya jangan yang kayak nggak terlalu impact ke bisnis terus dulu, jangan, jadinya slow, ntar bisnisnya terhambat. Ya lakuin yang duluan aja, yang nggak terlalu impact ke bisnis, atau low bahasa ya, nggak terlalu impact, yang low impact ke bisnis wide, itu kita bisa taruh sebagai lowest priority gitu. I see. Oke, yang penting priority first ya. Oke, Mas, ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya, teman-teman. Ini kita udah lebih, soalnya 15 menit, saking serunya. Skill minimal untuk yang dibutuhkan untuk memulai karir di Blue Team. Securing laptop Anda pakai password. Nggak bercanda. Skill gimana? Skill minimal? Skill minimal untuk memulai karir di Blue Team. Skill minimal. Bisa Linux, terus bisa nge-query di CM, ngerti proses DFD, data flow diagram. Yang pasti bisa Linux, bisa nge-query, dan demen demen explore sesuatu, karena untuk kalau ada suatu insiden atau ada satu case, dia harus telaten ya, harus sabar nge-explore-nya, jadi itu takes time, jadi harus sabar. Kalau bosenan, udah tinggal gitu, nggak bisa, dia harus telaten. I see. Oh, ini Mas Anik
tahu ini nggak, Bank Alami Syariah? Baru dengar tuh, Mas. Alami Syariah, pernah dengar Bu Mikaela? Pernah. Nah, ini ada VP IT Security-nya namanya Firman nih, join di sini juga tuh. Wih, halo Mas Firman. Halo, Mas. Ini banyak yang bisa kenalan ya sebenarnya hari ini kan ini komunitas nih kan bisa connect ya tadi kan value-nya. Ayo dong. Ini teman-teman kalau mau open game atau ini kenalan silahkan ya. Share LinkedIn. Terus ada namanya Bitats, itu dulu dia di Ombudsman Indonesia tuh, ada di situ. Terus Andi Ismayadi ini head cyber security corporate groupnya Excel Axiata Indonesia. Tua di-spill ya, Mas ya. Jadi ini banyak artis nih di sini nih. Wow. Ini pada gak mau on cam aja, Mas. Bentar. Profil Mas Dion semua ya, Mas ya. Terus siapa lagi tuh ada tuh? Bentar ya, saya lihatin, jangan pada cabut dulu. Firman udah. Cabut semua ya. Oh, Indra Kurniawan ini salah satu technical yang paling kuat di GDP Labs-nya Jarum nih, Indra Kurniawan nih. Terus Muhammad Novansa Rosa atau Novan ini di Excel, cuman divisinya jangan deh, cuman dia salah satu yang orang penting di Excel Axiata Indonesia. Oke, Randi Mulki ini dari link aja, ini dari kompetitor Dana, ngapain join ke sini sih? Terus Victor Mamuaya ini dari company, silakan di googling aja Mas Anik, Mbak Salsa dan Bu Mikaela IT-Sec Asia. Nah, ini dari sana dia, Victor Mamuaya. Posisinya lagi di Manado, karena dia Manado Dora. Wah, seru-seru ya ternyata teman-teman. Ya, aku pengen invite untuk cyber security event berikutnya gitu ya di Breakthrough. Mungkin bisa kolaborasi, maksudnya kayak talk show gitu ya bentuknya ya. Ini semua aja dikeluarin Mas Dion. Jadi nggak Mas Dion sendiri. Daripada mereka di chatbox ramai banget kan, langsung aja dibuka semua. Kalau ini Doni Salmanan, ini yang kasus ini bukan sih yang kemarin apa Salmanan tuh? Iya. Afiliator Mas. Iya Mas, betul. Iya bener kan? Iya bener. Oh iya. Mau join Mas? Oh iya. Enggak, ini ya. Nyasar ke sini nih, Mas Doni. Bu Mikaela enggak update, enggak tahu beritanya? Enggak, saya agak kurang update. Oh, habis ini saya telepon, saya update ntar. Waduh. Bercanda. PR ya. Oke. Kayaknya itu dulu kali ya guys. Teman-teman, thank you banget buat hari ini join di eventnya bareng Mas Dion. Mas Dion, thank you so much buat sharingnya di pengalaman dan juga ini ya tips and triknya. Kok jadi gue yang closing sih? Ini kan lo yang MC. Nggak apa-apa, Mas Anik, Bu Mikaela aja. Lanjut Kak Cassandra. Oke. Teman-teman, satu hal yang jadi KPI saya, tolong isi feedback ya, karena itu penting untuk kita melanjutkan lagi event-event berikutnya gitu kan. Kalau misalnya, aduh kurang bagus nih, berhenti aja, ya saya sih ikutin feedback aja gitu ya. Kalau misalnya, lanjutkan atau ada topik-topik hal lain yang mau dipelajari atau ada saran speaker mana gitu ya, let us know. Jadi semoga bisa kita bikin eventnya di Breakthrough. So langsung meet ini KPI. Ya gue sih langsung buka-bukaan aja. Oke, teman-teman, kalau gitu untuk video dan juga slide
itu bakal di-share kok teman-teman. Jadi di Discord kita. Jadi jangan lupa juga join Discord kita ya guys. Terima kasih banyak Mas Dion. Terima kasih banyak timnya Mas Dion yang di belakang yang seru-seru. Itu bukan tim saya. Sampai bertemu. Amit-amit beneran itu teman-teman. Keluarga Cemara katanya, Kak. Nama timnya Keluarga Cemara, gengnya ya. Keluarga Cemara ya. Oke. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Bye, Bu guys. Sandra, Mbak Salsa, Thank you, Mas Mas. Anik. Dadah. Bye.